Renungan Harian Katolik Senin 17 Oktober 2022. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan hari ini. Bagi dirinya sendiri. Kita semua setuju dengan pernyataan bahwa manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian. Dia butuh orang lain. Hidupnya baru bermakna jika berguna bagi orang lain. Seorang yang pintar membutuhkan orang lain agar kepintarannya dapat dibagikan. Air selalu secara natural mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kepenuhan selalu mencari titik keseimbangan, yaitu titik di mana dia perlu dikosongkan agar sesuatu yang baru dapat diisi kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus menggunakan kata menimbun dalam perumpamaan tentang orang kaya yang hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Seseorang membutuhkan saluran agar dia dapat berbagi kehidupan dengan orang lain. Saluran itu adalah jiwa yang miskin. Itulah saluran yang menyeimbangkan dirinya. Ibu, bapak, saudara, dan saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini berkata agar kita berjaga-jaga dan berwaspada terhadap ketamakan. Ketamakan di sini tidak hanya berkaitan dengan usaha mencari dan menimbun kekayaan, tetapi juga adalah sikap hati yang menutup saluran kasih kepada orang lain. Hidup seakan-akan untuk diri sendiri. Ketamakan adalah sikap hati di mana orang tidak mau berbagi, dan karena itu dia menimbun kekayaannya untuk dirinya sendiri. Kekayaan itu tentu bermacam-macam sifatnya. Ada kekayaan material, tetapi juga ada kekayaan yang sifatnya rohani. Orang yang kaya secara materi akan dikatakan tamak jika dia menutup mata terhadap kemiskinan orang lain. Dia tidak mampu berbagi harta dengan orang lain. Dia menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kekayaan rohani adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, seperti memiliki waktu, tenaga, pikiran, bakat, dan kemampuan lainnya. Dia dapat dikatakan sebagai orang yang tamak karena tidak membagi apa yang dia punyai bagi orang lain. Dia tidak punya waktu untuk orang lain. Dia tidak terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial gerejawi. Dia menutup saluran kasihnya bagi orang lain. Inilah juga ketamakan. Dan Yesus mengawasi orang yang tamak agar hati-hati, sebab hidup tidak bergantung dari kekayaan. Ibu, bapak, saudara, dan saudari yang terkasih, kebahagiaan selalu berkaitan dengan berbagi. Seorang ibu bahagia karena dia mampu melihat berbagi kasih kepada anaknya. Dia bahagia karena melihat anaknya bahagia. Kita tahu dan kita kenal Mother Teresa dari Kalkuta. Dia bahagia karena dapat menyalurkan dan mampu berbagi kepada orang yang miskin. Tidak hanya dalam kelebihannya,
tetapi terutama dan lebih-lebih di dalam kekurangannya. Dan tentu banyak contoh lainnya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengosongkan diri bagi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak menimbun harta kekayaan. Mereka sudah sungguh-sungguh hidup sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, mari kita belajar untuk tidak menimbun. Hendaklah hidup kita menjadi saluran kasih Allah bagi sesama. Tuhan memberkati.